anak lagi bermain di halaman. Sasa, Nani, Tini, Jos. Natal kurang lebih 2 minggu lagi. Aku sedih banget. Kenapa kamu sedih? Iya, kamu kenapa sedih? Kalau aku itu momen-momen Natal, momen yang sangat membahagiakan. Karena aku banyak dapat kue, banyak dapat hadiah Natal. Iya, kamu sih enak. Kamu bisa dapat banyak hadiah, bisa senang-senang bahagia. Kalau aku dapat hadiah cuma dari gereja doang. Kalau gerejanya nggak ke gereja, gimana aku dapat hadiah Natal? Tenang, sebenarnya kita itu harus mengerti apa sih arti Natal sebenarnya. Menurut kamu apa dong, Tin? Nggak peduli. Yang penting aku happy sendiri. Aku dapat banyak kado, banyak kue. Aku nggak peduli sama kue. Kita tanya Miss Prince saja dong. Gimana? Supaya kita bisa mengerti lebih dekat apa sih itu arti Natal? Setuju nggak? Ya udah, telepon aja deh. Coba ya tanya sono. Halo Miss. Halo, Miss, apa kabar nih? baik-baik. Wah, Miss, kapan ya kita bisa ketemu dan bisa ngerayain Natal gitu? Oh iya, memang tahun ini kita rayain Natalnya masih online. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa rayakan Natal kan? Miss, si Sasa sedih. Gak ada Natal soalnya. Biarin aja, emang orangnya baperan tuh. Jahat semuanya. Jangan sedih lah kalian, kenapa kalian mesti sedih? Kan kita tetap ada Natal toh. Kalian sekarang ada di mana? Ya, Kami lagi di taman bermain di depan rumah, Miss. Oh iya ya, rumah kalian kan berdekatan dan tidak jauh. Nah, sekarang kita bersyukur sih kita sudah bisa saling bertemu, tetapi terbatas. Kalian jangan sedih ya. Ya, gimana nggak sedih nih kalau nggak bisa Natalan mah. Loh, kita tetap bisa Natal. Kita tetap ibadah online kan, Natal online. Miss Christine mah kurang paham. Maksudnya Salsa itu kita Natalan, rame-rame kumpul-kumpul temen gitu loh, dapet kado, dapet Iya, kayak gitu, Miss. Tapi aku sih nggak peduli. Aku tetap pada pendirianku. Aku nggak peduli sama yang lain. Aku suka kue dari mamaku yang banyak. Iya, itu dia Miss. Dari tadi kita ributin hal itu. Aku juga udah jelasin sih. Tapi ya gitu deh. Oke. Rumah kalian kan saling berdekatan. Nanti kita atur waktu saja ya. Miss Christine nanti datang ke rumah kalian dan kita bincang-bincang tentang Natal. Miss. Bye. Satu minggu kemudian mereka bertemu dengan Miss Christine di taman dekat rumah mereka. Hai, Sasa. Hai, Nani. Hai Miss. Hai, Tini. Hai, Jos. Ya. Gimana kabar kalian? Ya, gini-gini aja sih, Miss. Seneng ya bisa lihat si Christine lagi. Halo, senang juga. Senang banget bisa ketemu Miss lagi. Miss, kok Miss bawa banyak kali loh? Mau camping kah? Biasa, Miss Christine bawa banyak. Kita adakan Natal kan? Kita ya Natal. Aku udah makan. Ya, terus snack-snacknya. Kita rayakan Natal nih, Miss. Ya, kecil-kecilan lah. Kita cari tempat yuk. Mereka mencari tempat dan ngobrol di taman. Kamu mau nggak? Miss, kita telepon Miss itu
sebenarnya karena si Sasa lagi sedih, nggak bisa Natalan katanya. Iya. Lihat aja tuh mukanya masih cemberut kayak pepaya busuk. Kamu tuh serem banget sih. Jangan gitu dong Nani. Gak boleh ngolok-ngolok temannya seperti itulah. Miss, intinya tuh si Sasa sedih. Saya juga ikut sedih, tapi mau gimana lagi kan kondisinya seperti ini. Mau gimana ya? Ya, kita kembali merenung firman Tuhan ya. Kita kembali merenung Natal sehingga kita bisa ingat apa makna Natal sesungguhnya. Miss Christine bawa video tentang Miss Yuli cerita tentang Natal. Kita tonton yuk. Ayo, Miss. Terima kasih Miss Christine untuk kesempatannya. Shalom adik-adik Shekinah Children Ministry. Wah, tadi Sasa sedih ya karena tidak bisa Natalan rame-rame seperti tahun-tahun kemarin. Dan Nani merasa happy-happy aja karena dia dapat hadiah Natal. Oke, sebelum Miss Yuli bahas tentang Natalan dan hadiah Natal, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti Natal? Natal artinya kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak lahir di tempat mewah, tetapi di tempat yang sederhana, yaitu di kandang domba. Kenapa? Karena Kristus merendahkan dirinya agar bisa merasakan penderitaan manusia. Sehingga itu yang membuat Kristus sangat mengerti dan mengasihi manusia. Tuhan merasakan apa yang manusia rasakan. Hidupnya untuk melayani dan menjadi teladan yang sempurna. Kemudian Tuhan menebus kita, manusia berdosa, dan memberi keselamatan dan hidup yang kekal. Wow, sekali ya. Oke, apa nama kota tempat Tuhan Yesus dilahirkan? Yes, Bethlehem. Saat itu tidak ada perayaan yang megah, tetapi ada sebuah perasaan istimewa yang dialami oleh Maria dan Yusuf, para gembala, dan juga orang-orang Majus. Yes, adik-adik, ada sukacita yang mengalir dalam hati mereka karena mereka percaya bahwa janji Allah tergenapi. Tapi sukacita itu beda loh ya dengan perasaan senang. Senang itu perasaan bahagia yang ditentukan oleh sesuatu atau seseorang. Misalnya seperti Nani kalau dapat hadiah, seneng nggak? Seneng dong ya. Tapi kalau nggak dapat hadiah, mulutnya cemberut deh. Tetapi sukacita adalah perasaan bahagia yang tidak ditentukan oleh hal lain. Tapi perasaan bahagia itu dari dalam hati kita yang mengenal kasih Kristus. Dapat hadiah? Puji Tuhan. Nggak dapat hadiah? It's okay. Akan ada hal baik lain yang terjadi pada kita. Tidak hanya sekedar hadiah. Betul? Duh, tapi Sasa maunya ada perayaan yang seru bareng teman-teman. Ketemu Santa Claus, dapat kado banyak. Adik-adik, tanpa itu semua, apakah kamu akan tetap bersuka cita? Apakah kamu sadar adik-adik, kamu mendapat kado yang teramat istimewa saat Natal? Kado yang terbaik, termanis, terindah adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apakah kamu mau sungguh-sungguh menerima kado terbaik ini? Untuk menerima kado terbaik di dunia ini, berarti kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mengapa Tuhan Yesus menjadi kado yang terindah? Karena Tuhan Yesus menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan bagi manusia. Hanya melalui Kristus, adik-adik, hanya melalui Kristus kita diselamatkan, bukan karena agama, tetapi karena kita percaya. Natal tanpa Kristus sang penebus
bukanlah Natal yang sesungguhnya adik-adik. Natal adalah peringatan akan kelahirannya yang mendatangkan rasa syukur akan kebaikan Tuhan. Kita yang tidak layak ini untuk masuk surga, tapi kita ditebus olehnya. Kita didamaikan dengan Allah Sang Pencipta. Apakah kita sudah menerima kado terbaik dari surga, yaitu Yesus Kristus? Apakah setelah kita terima, kita mau membagikannya kepada orang lain juga? Supaya orang-orang mendapatkan sukacita dan damai dalam Kristus, dan juga setiap manusia hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan. Sebab dalam kegelapan hanya ada ratap tangis dan keretak gigi. Dalam kegelapan tidak ada harapan, dan ujungnya adalah kebinasaan. Tidak ada kasih dalam dunia ini seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Miss Yuli mau ajak adik-adik untuk menaruh tangan di dada, tutup matamu, dan terimalah kado Natal yang terbaik dan terindah dalam hatimu. Mari katakan bersama-sama, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Bagaimanapun hari Natalku, sederhana atau meriah, aku mau ingat bahwa Natal adalah tentang Kristus. Adik-adik jangan lupa ya, pesan Natal dari Miss Yuli hari ini. Natal yang sesungguhnya adalah Natal tentang Kristus. Bukan hadiah, bukan perayaan, bukan Santa Claus. Selamat Hari Natal, adik-adik Shekinah Children Ministry. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih Miss Yuli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Miss, aku tetap bahagia sih karena aku dapat kue yang banyak dan hadiah Natal yang banyak. Aku sih prinsipnya nggak peduli sama yang lain. Iya, ya ternyata aku setelah belajar dari videonya Miss Yuli, aku mengerti bahwa Natal itu bukan hanya perayaan yang spektakuler, tapi tetap aja. Nah itu San, Natal itu sebenarnya yang Natal yang spektakuler ada di dalam hati kita, iya nggak Miss? Iya. Jadi di mana saja kita bisa merayakannya. Ya, aku sih juga sedih. Tapi ya, aku tahu karena Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam hatiku. Hadiah, hadiah, hadiah. Pokoknya Natal tuh identik hadiah. Ih, kamu tuh ngeselin banget sih. Jangan begitu dong kalian ini. Aduh, bagaimana? Jangan ribut. Kenapa sih ribut? Hah? Kenapa kalian ribut? Bukankah tadi sudah dengarkan cerita tentang Miss Yuli? Sasa. Jangan ribut, sudah. Kan tadi sudah dengarkan cerita tentang Miss Yuli ini. Gimana? Hah? Kan tadi Natal yang spektakuler itu apa? Natal yang spektakuler adalah karena Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Itulah makna Natal sesungguhnya. Nah, Miss tanya nih, kalau kalian ada temennya yang ulang tahun, kalian bawa kado nggak? Bawa. Nah, sekarang ini Natal ini siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus. Nah, tentunya kita
kita harus bawa kado ke Tuhan Yesus dong. Iya dong. Tapi kan Tuhan Yesus tidak kelihatan. Iya. Mau kasih kado ke siapa nih? Nah, itu dia. Bagaimana kita bisa membawa kado kita? Sebetulnya seperti Nani nih. Nani kan punya makanan banyak, kado-kado. Nah, kado-kadonya makanan bisa dibagi kepada teman-temannya. Tapi Miss, kalau aku memberi apa aku akan berkekurangan? Wow, tentu tidak. Ketika kamu belajar berbagi, itu sebagai bentuk kamu membawa kado kepada Tuhan Yesus. Bentuk kamu memberikan kado kepada Tuhan Yesus yang berulang tahun. Artinya, kamu juga tidak akan berkekurangan. Bahkan, kamu bisa merasakan sukacita karena kamu sudah berbagi. Oh, gitu ya, Miss. Iya, mamaku juga ajarin kami untuk selalu berbagi, Miss. Setiap Natal itu aku dan kakakku itu saling berbagi, dan kita juga sama-sama saling berbagi sama orang lain, dan ternyata sukacitanya makin melimpah. Kalau nggak percaya, coba deh. Aku belum pernah berbagi, tapi aku mau berbagi. Wow, luar biasa. Miss senang kalian sudah memahami makna Natal. Makna Natal yang spektakuler adalah bahwa Yesus lahir di dalam dunia dan ada di dalam hati kita. Itulah makna Natal spektakuler. Kita bisa berbagi, itulah sukacita kita berlimpah-limpah. Kita nyanyi Natal yuk, biar merasakan sukacita Natal. Mari
1, 2, 3. Merry Christmas.